Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar ya? Sesuai dengan judulnya, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran kelas 5, Mapel IPAS, bab 6, topik C, dengan judul Indonesiaku Kaya Alamnya. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kekayaan alam yang berlimpah, mulai dari tumbuhan, hewan, bahkan tanah dan air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan, yang sering juga disebut dengan sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati atau sering juga disebut dengan biotik, yaitu sumber daya alam yang berupa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Kemudian, sumber daya alam non-hayati atau disebut juga dengan abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, seperti tanah, air, dan barang tambang. Kemudian, berdasarkan kemampuan diperbaruinya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang setelah digunakan dapat dihasilkan kembali. Sumber daya alam ini tidak akan habis apabila penggunaannya dilakukan secara bijak. Contohnya, pada bidang perkebunan ada tebu, kopi, dan jagung. Pada bidang pertanian ada padi dan tembakau. Pada bidang peternakan ada ayam, sapi, dan kambing. Serta pada bidang perikanan ada mujair, lele, dan udang. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang setelah digunakan tidak dapat diperbarui lagi. Jikapun ada yang bisa diperbarui, maka akan memerlukan waktu yang sangat lama, puluhan sampai ratusan tahun, sehingga akan habis apabila digunakan terus-menerus. Contohnya adalah minyak bumi seperti bensin, solar, dan oli. Kemudian ada mineral logam seperti emas, biji besi, nikel, dan timah. Serta ada mineral bukan logam seperti aspal, asbes, granit, batu kapur, intan, dan marmer. Sumber daya alam memiliki banyak manfaat. Beberapa pemanfaatan sumber daya alam seperti 1. Pohon yang kayunya untuk bahan bangunan dan buahnya untuk dikonsumsi. Serta kalian juga tahu kan kalau pohon juga merupakan penghasil oksigen. 2. Bermacam hewan untuk dikonsumsi, seperti sapi dan ayam, serta untuk membantu pekerjaan manusia, seperti anjing pelacak dan kerbau untuk membajak sawah. Yang ketiga, minyak bumi untuk bahan kendaraan. Yang keempat, emas untuk dijadikan perhiasan. Masih banyak pemanfaatan lain yang berguna untuk manusia. Menurutmu apa saja? Akan tetapi, tahukah kamu, jika sumber daya alam dimanfaatkan berlebihan, akan mengancam sumber daya alam tersebut yang dapat merugikan kehidupan manusia. Contoh aktivitas manusia yang dapat mengancam sumber daya alam seperti 1. Penebangan pohon besar-besaran yang mengakibatkan daerah resapan air hujan berkurang, sehingga bisa menyebabkan banjir saat musim penghujan, tanah longsor, dan kekeringan saat musim kemarau. Upaya pelestarian yang dapat kita lakukan adalah reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan penegakan hukum secara tegas bagi orang-orang yang melanggar undang-undang kehutanan. 2. Penebangan dan perusakan hutan bakau yang dapat mengakibatkan pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Upaya pelestariannya adalah reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan juga limbah. 3.
Adanya pertambangan dapat merusak lingkungan serta kerusakan hutan, pencemaran udara akibat debu, pencemaran air dan juga tanah. Upaya pelestariannya yaitu dengan pengolahan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. 4. Perburuan yang berlebihan menyebabkan punahnya tumbuhan dan juga hewan, seperti kayu cendana yang ditebang berlebihan, ikan hiu yang diburu untuk diambil siripnya, dan orang utan yang kehilangan rumah karena hutan semakin sedikit. Upaya pelestariannya berupa menjaga habitat para hewan dan juga tumbuhan, menghentikan perburuan liar dengan membuat peraturan yang ketat dan juga tegas, serta penanaman kembali dan pelestarian hewan serta tumbuhan. Demikian adalah pembelajaran topik C dengan judul Indonesiaku Kaya Alamnya. Sudah paham ya? Nah, untuk mengetahui kamu paham atau tidak, coba kerjakan soal di bawah ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama. Apabila ada kritik dan saran, mohon masukannya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.